Jadi hari ini kita akan mengikuti kegiatan launching program perubahan budaya kerja, branding Kementerian Kesehatan baru, dan peresmian ruang pimpinan Gedung Adiatma lantai 2. Kami ingin sampaikan pada intinya bahwa reformasi birokrasi ini telah dilaksanakan di Kementerian Kesehatan dengan berbagai upaya agar tadi disebutkan oleh Mbak Gesi ya, agar Kementerian Kesehatan menjadi lebih adaptif dan cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. Ini yang penting bagi kita untuk melayani pada masyarakat. Implementasinya dalam percepatan reformasi birokrasi ini kita sudah ada reformasi di dalam 6 pilar transformasi kesehatan yang saya yakin teman-teman semua sudah di luar kepala gitu ya, karena kita sudah mulai 2 tahun yang lalu, di mana kita ada transformasi untuk layanan primer yang merubah mindset kita dari kuratif ke promotif preventif, lalu transformasi pilar kedua layanan rujukan untuk memperkuat rumah sakit kita di semua rumah daerah. Kemudian pilar ketiga mengenai sistem kendaraan kesehatan, pilar keempat mengenai sistem pembiayaan kesehatan, ini mengembalikan kitohnya pada CKN kita, asuransi kesehatan kita. Kemudian pilar kelima mengenai SDM kesehatan, dan terakhir mengenai teknologi kesehatan. Namun yang penting kita juga ada pilar ketujuh mengenai transformasi internal dengan penguatan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang tadi sampaikan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Arahnya ini yang sedang kita terus-menerus melakukan perbaikan dan perubahan. Kami lakukan Pak Menteri memang reformasi atau pilar ketujuh itu harus dilakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti, namun terus harus kita lakukan, dan inovasi dan perubahan itu akan sangat dinamis. Harapannya agar satu tujuannya sama, yaitu Kemenkes hebat, Indonesia sehat. Semua organisasi mulai dari kecil sampai besar ke level negara, kalau mau berhasil, itu orang-orangnya mesti beda kelas dengan organisasi-organisasi yang setara. Negara-negara yang pengen berhasil, warga negaranya, orang-orangnya pasti berbeda kelasnya dengan negara-negara yang tidak semaju dia. Nah, untuk bisa merubah kualitas orang, ini mesti dibangun sistem budaya yang hebat, yang canggih, yang tangguh. Nah, saya mau bilang nih, ini sebabnya kenapa kita masukin pilar ketujuh, nggak cerita ke umum, ceritanya ke internal. Nggak mungkin cita-cita kita bisa tercapai, Indonesia bisa masuk negara maju, bisa sehat, kalau Kemenkesnya orang-orangnya nggak hebat-hebat. Nggak mungkin juga Indonesia bisa maju tuh kalau semua pegawai negeri kita nggak hebat-hebat, itu nggak mungkin. Nah, ngerubahnya gimana? Itu yang paling susah. Karena budaya itu sering sekali kita bilang, oh ini budaya kita diluncurkan ya, ada bukunya, ada spanduknya, ada posternya. Budaya tuh nggak di buku, nggak di spanduk, nggak di poster. Budaya itu adanya di hati. Ya. Jadi bukan banyak-banyakan poster, banyak-banyakan buku, banyak-banyakan spanduk. Tapi kalau kita cek di hatinya karyawan kita, ada nggak di situ budaya itu? Budaya itu nggak diajarin dengan hanya presentasi, seminar, pakai siapa ditaruh di TikTok, di Instagram, nggak gitu. Ya. Budaya itu mesti dicontohkan oleh atasannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti kita sebagai orang tua mencontohkan ke anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya satu, pesannya kadang-kadang berubah ya mesti berani melakukan sesuatu yang berbeda, dan jangan melihat kalau lakukan sesuatu yang berbeda langsung dilihat negatifnya ya. Ibu Ami itu datang ke saya bilang, Pak, berapa 2 tahunnya lalu saya pengen ngerubah, nggak ada lorongnya, katanya lorong ini nggak boleh dibongkar oleh biro umum, ini adalah harus begitu ya.
Ya kita boleh tanya kenapa harus ada lorong gitu. Lorong itu kan jelek kan, Bapak Ibu lihat kan kayak lorong di rumah sakit zaman Belanda dulu kan. Akhirnya udah lorongnya dibongkar. Itu pertama kali Ibu Ami bongkar. Jadi dimulai oleh seorang yang sudah berapa puluh tahun di Kemenkes. Dia ingin merubah dan dia lakukan. Jadi aku sih salut sama Bu Ami ya, berani menerobos, merubah sesuatu dan buat itu jadi lebih baik. Tepuk tangan buat Bu Ami.